Pernah nggak sih satu hari terasa sangat sibuk, tetapi ternyata nggak banyak kerjaan yang benar-benar selesai? Menurut saya, masalahnya bukan karena kita nggak punya waktu, melainkan karena kita kehilangan fokus. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang mindfulness dan fokus dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah kemampuan untuk benar-benar hadir dan sadar terhadap apa yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi, ketika kita sedang belajar, kita fokus belajar. Ketika kita sedang bekerja, kita benar-benar mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa terus terganggu oleh hal-hal lain. Mindfulness bukan berarti kita harus bermeditasi setiap hari. Justru kebiasaan sederhana seperti mendengarkan lawan bicara dengan penuh perhatian atau menyelesaikan satu pekerjaan sampai selesai sebelum berpindah ke pekerjaan lain juga merupakan bentuk mindfulness. Mengapa fokus menjadi sulit? Kalau kita lihat kehidupan sekarang, menjaga fokus memang menjadi tantangan yang cukup besar. Hampir setiap saat ada notifikasi dari WhatsApp, Instagram, TikTok, email, atau aplikasi lainnya yang meminta perhatian kita. Saya sendiri juga pernah mengalaminya. Saat sedang mengerjakan tugas kuliah, muncul notifikasi WhatsApp. Awalnya saya ingin membalas satu pesan saja, tetapi setelah itu saya malah membuka Instagram, kemudian berpindah ke TikTok, dan tanpa terasa hampir setengah jam berlalu dan tugas yang saya kerjakan belum banyak berubah. Pengalaman itu membuat saya sadar bahwa gangguan kecil sekalipun bisa membuat kita kehilangan konsentrasi dan menghabiskan waktu lebih lama untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Menurut saya, di era digital seperti sekarang ini, kemampuan untuk fokus adalah salah satu keterampilan yang paling berharga. Semua orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Yang membedakan adalah bagaimana kita mengolah perhatian kita. Ketika kita mampu fokus pada satu pekerjaan, hasilnya biasanya lebih baik, lebih cepat selesai, dan kita juga tidak mudah merasa lelah. Sebaliknya, jika perhatian kita terus berpindah-pindah karena notifikasi atau media sosial, pekerjaan yang harus selesai dalam waktu 1 jam bisa memakan waktu jauh lebih lama. Dalam dunia kerja pun, hal ini sangat penting. Seorang karyawan yang mampu menjaga fokus biasanya lebih teliti, mampu mengambil keputusan dengan baik, dan lebih mudah bekerja dengan tim. Selain itu, mereka juga cenderung lebih tenang ketika menghadapi tekanan karena tidak mudah terdistraksi. Karena itu, menurut saya mindfulness bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu menjaga kesehatan mental dan kualitas hubungan dengan orang lain. Kabar baiknya, mindfulness bisa dilatih melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana. Misalnya, mematikan notifikasi yang tidak penting saat belajar atau bekerja, kemudian membuat daftar prioritas agar kita tahu pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu, biasakan mengerjakan satu tugas hingga selesai sebelum berpindah ke tugas berikutnya. Selain itu, jangan lupa memberikan waktu istirahat setelah bekerja sekitar 45-60 menit agar pikiran kita tetap segar. Dan sebelum mulai bekerja, kita juga bisa menarik nafas dalam beberapa kali untuk membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Sebagai penutup, menurut saya mindfulness bukan sekedar teori, tetapi sebuah kebiasaan yang bisa kita terapkan setiap hari. Dengan melatih mindfulness, kita juga belajar untuk lebih hadir dalam setiap aktivitas, mengurangi distraksi, dan memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, kemampuan untuk tetap fokus menjadi salah satu bekal penting, baik sebagai mahasiswa maupun saat nanti masuk ke dunia kerja. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita semua untuk mulai lebih bijak dalam menggunakan teknologi, serta lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.